Cek, cek. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya orang-orang yang bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Di El Roy malam hari ini. Beri sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Putra Natal yang hidup, siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dudukkan kepala sinak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di tengah situasi yang sulit sekalipun Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dahsyat atas hidup kami. Terima kasih kami berkumpul di tempat ini Tuhan, menyatukan hati kami untuk boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami Tuhan. Biar mata hati kami tertuju hanya kepada Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau merayakan Natal, kami percaya sukacita dari sorga mengalir memenuhi tempat ini. Ada kuasa yang mengalir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terbelenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ini doa syukur kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau Putra Natal di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa orang percaya dengan saya? Sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Bersama dengan malaikat di sorga muliakan namanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari muliakan Dia, Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau tak seperti Yesus Tuhan. Terima kasih. Angkat suaramu, sembah Dia. Angkat puji bagi Dia. Haleluya. Ya rala barala ya rala ya rala. Terus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Rasakan kasih-Nya mengalir di tempat ini. Dia batang karala barala karala barala ya rala 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 datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Ya batang barala ya alami kebaikan Tuhan malam Natal ini. Sehingga kata karala barala ya rala. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Hanya Yesus yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita. Haleluya Jesus. Angkat kedua tangan saudara, sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh come let us adore Him. 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 Rise the Lord. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sembah.
hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal yang hidup, kami memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saatnya siarkan di gunung-gunung, di setiap benua, di setiap samudra. Oh, Yesus sudah lahir. Yeay. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Come on. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Come on. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hey, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Yang percaya katakan amin. Amin. Good. Glory. Excelsis Deo. Glory. In excelsis Deo. Tepuk tangan penuh sukacita Elroy. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Come on. Excelsis Deo. Tepuk tangan di atas. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Lebih lagi, come on. Amin. Excelsis Deo. Glory. In excelsis Deo. Sorak-sorai sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Coba saling menyapa satu sama lainnya. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom bagi kita semua. Damai sejahtera mengalir. Sukacita dari sorga mengalir bagi kita. Amin.
Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya kita berdoa dulu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami penuh dengan sukacita di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan hadir dengan urapan yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru tercurah bagi kami di tempat ini di hari Natal. Kami penuh dengan sukacita, dan saatnya dengan sukacita pula kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kami semua, tangan-tangan yang memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Mari beri dengan penuh sukacita. Come on. Hey. Tepuk tangan semuanya. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Tepuk tangan semuanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang sudah memberi, mari bangkit berdiri kembali, bertepuk tangan. Wow. Hey. Kau ada mendampingi tiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita lambaikan tangannya, katakan amin. Tepuk tangan semua. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yang percaya penuh sukacita katakan amin. Silakan duduk kembali di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, amin, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah peristiwa Natal yang luar biasa. Sungguh kasih Tuhan dahsyat atas hidup kita. Dia rela menjadi manusia, Dia rela menjadi miskin, supaya kita semua diperkaya di dalam Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Oh. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang
bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, Dia berdiam di antara kita semua. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Sekali lagi, hanya jemaat saja katakan, firman jadi manusia. Firman, Dia diam di antara kita. Tuhan, Engkau dasar dalam nyanyikan Yesus, Yesus. Engkau terang Tuhan di dalam kegelapan hidup. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau jadi juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Bukti kasih Tuhan besar atas kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Yesus. Engkau harta yang terindah Tuhan. Tak pernah bisa digantikan dengan apapun Yesus. Bangkit berdiri perlahan-lahan di hadapan Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui, terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan.
jalan. Benar Tuhan, hanya Yesus juru selamat kami, tidak ada yang lain. Kau Tuhan pintu setiap jalan bagi kami. Apapun pergumulan kami, hanya Yesus satu-satunya pintu itu. Dan hanya Yesus satu-satunya pintu masuk kami dalam kerajaan sorga. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak berbeda dengan orang lain, hamba penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya. Sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan, membawa berkat Natal, sukacita Natal. Di dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan ya. Kita ada saat ini itu anugerah Tuhan saja mata-mata ya. Kita boleh merayakan Natal pada malam hari ini. Bapak Ibu, ya beberapa waktu yang lalu saya mendengar pernyataan atau satu pidato dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dia mengatakan seperti ini, ya musuh kita yang terbesar, musuh kita negara ini yang terbesar, dan musuh seluruh bangsa saat ini, ya musuh manusia saat ini adalah pandemi. Dia mengatakan bahwa pandemi itu membuat itu berjalan kemana-mana. Ya pandemi itu dikatakan dia menjalar kemana-mana dan juga merayap atau berdampak kemana-mana, menyerang kemana-mana. Ya terutama pandemi itu dia menyerang ya kehidupan manusia, ya nyawa nafas hidup manusia. Dan juga pandemi dikatakan Bapak Joko Widodo berkata pandemi juga menyerang itu berdampak kepada inflasi. Dia mengatakan ya di mana biaya produsen itu akan naik dan juga biaya kontainer, dia katakan sebutkan kontainer, yaitu artinya biaya untuk pengiriman untuk paket-paket itu seperti dari benua ke benua, dari negara ke negara, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, itu semakin naik, semakin tinggi. Dan apa yang terjadi? Dampaknya kepada rakyat. Dampak rakyat membeli segala barang itu dengan harga yang mahal. Nah kita lihat ya, bukan itu saja, Bapak Presiden kita berkata, pandemi juga membuat kekacauan di mana-mana, membuat keributan di mana-mana. Berapa hari yang lalu MPR ngamuk-ngamuk ribut. Ya karena Pak Presiden Jokowi suruh memecat si Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya, yang ada diakui dunia, yang orang hebat, disuruh pecat. Kenapa? Ya karena mereka tidak senang bahwa Ibu Sri Mulyani ini dia memangkas ya dia anggaran dari MPR yang 1, berapa M itu dipangkas menjadi 600 juta sekian. Ya, mereka marah, ngamuk. Loh, ini Ibu Sri Mulyani kan memangkas itu karena untuk kepentingan rakyat, karena pandemi. Tapi mereka marah. Nah kita lihat manusia berada dalam banyak tekanan, manusia berada banyak pergumulan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian, melalui Natal, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Melalui Natal, Tuhan memberikan solusi. Itu sebabnya tema kita saat ini adalah, Natal adalah solusi. Amin. Nah kita lihat ada banyak orang ketika masalah itu datang, mereka tidak mendapatkan jalan keluar, mereka tidak mendapatkan solusi. Banyak orang ketika masalah itu datang, mereka tidak mendapatkan ya pertolongan dari mana-mana, termasuk dari keluarga mereka sendiri, dari orang-orang dekat mereka. Bahkan mereka sudah berdoa, tapi tidak mendapatkan pertolongan dari mana-mana, tidak dapatkan. Tapi anehnya, ada orang ya ketika masalah itu datang, mereka itu tidak berdoa, tapi mereka mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Anehnya mereka mendapatkan solusi dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Lalu apa rahasianya? Apa intinya? Ini yang kita mau belajar. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Jadi saya yang baca saja. Ayat 18 ya. Orang Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti anak
Allah yang menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu dengar baik. Dikatakan dia lahir untuk menolong kita umatnya. Yesus lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya sebagai umatnya. Amin. Yesus lahir untuk memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi saudara sebagai umatnya, anak-anaknya. Amin. Nah, dia lahir itu artinya, Yesus lahir itu artinya bicara tentang Natal. Amin. Nah, artinya Natal itu memberikan jalan keluar, artinya Natal itu memberikan solusi. Nah, tema kita saat ini adalah Natal itu adalah solusi. Pertanyaannya, ya, apa buktinya kalau Natal itu adalah solusi? Ya, apa buktinya kalau Natal itu Tuhan dalam Natal itu menolong kita? Apa buktinya? Ya, dua saja, tidak usah panjang-panjang. Yang pertama, kita lihat Maria ini ya, catat baik-baik ya. Maria dengan baiknya, dia mendapatkan solusi dari Tuhan. Dia dapatkan jalan keluar dari Tuhan ketika dia berada pada posisi yang paling sulit. Maria, kita lihat ya, dia mendapatkan pertolongan mendapatkan pertolongan waktu dia berada pada posisi yang masa-masa yang sulit. Kenapa? Masalahnya karena dia mau dicerai oleh Yusuf, adalah suaminya. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Ya, dia mau diceraikan oleh suaminya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, saya mau tanya, ibu-ibu sebagai istri, kalau diam-diam suami itu mau menceraikan ibu-ibu sebagai istri, bagaimana perasaan ibu sebagai istri? Ya, saya mau tanya, ibu-ibu sebagai istri, kalau diam-diam tiba-tiba suami ibu itu, ya tahu tiba-tiba secara diam-diam, apalagi ibu-ibu tidak bersalah, lalu mau menceraikan ibu sebagai istri. Saya beritahu, catat baik-baik. Ya, perceraian adalah neraka di dunia ini. Ya, saya beritahu, perceraian itu adalah neraka di dunia ini. Ya, itu sebenarnya kalau saudara ingin merasakan, ya, rasanya malu, ingin mencicipi rasanya neraka, yaitu ya bagaimana sakitnya seseorang itu dicerai. Kalau ya kita mau merasakan, kalau Bapak Ibu mau merasakan rasanya neraka, ya itu dengan bagaimana sakitnya seseorang itu dicerai oleh pasangannya tanpa dia mengetahui, tanpa pemberitahuan, apalagi orang tidak bersalah. Amin. Kenapa? Sebab dia, saya beritahu, ya, tidak ada orang yang dicerai secara diam-diam itu lalu tertawa terbahak-bahak. Tidak ada. Tidak ada orang yang dicerai oleh pasangannya secara diam-diam, apalagi dia tidak bersalah. Lalu tersenyum-senyumnya, bersuka cita lalu berkata, haleluya, puji Tuhan, aku dicerai secara diam-diam. Tidak ada. Amin. Apa yang terjadi dengan Dewi Yul ketika diceraikan secara diam-diam oleh pasangannya, oleh suaminya? Sakitnya tidak terhingga. Apa yang terjadi dengan Nia dan Niati yang ditinggal cerai oleh suaminya secara diam-diam? Saudara, lukanya itu seumur hidup. Itu sebabnya banyak dari mereka akhirnya tidak mau kawin lagi. Banyak dari mereka akhirnya tidak mau menikah lagi. Nah, hal ini yang dialami oleh Maria. Ya, Maria mengalami hal seperti itu. Walaupun Maria dengan Yusuf ini belum menikah, tapi mereka sudah bertunangan. Saudara dengar baik, saya mau beritahu. Yusuf itu bukan orang jahat. Dia orang baik. Tapi dia punya dasar untuk menceraikan Maria. Kenapa? Ya, dia punya dasar untuk menceraikan Maria, punya dasar untuk melakukan hal itu. Karena Maria ini ternyata hamil. Dan Maria tidak bisa buat apa-apa. Maria tidak bisa membela dirinya. Kenapa? Ya kenyataannya dia hamil. Ya, mungkin saja kalau saja si Maria berkata, oh ini dari Tuhan, pasti dia diketahui orang. Zaman dulu tidak ada yang seperti itu. Ya, zaman sekarang juga sampai kapanpun tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Sebab catat baik-baik. Sebab kehamilan itu terjadi karena hubungan seks. Ya, kehamilan coba dicatat baik-baik. Kehamilan itu terjadi karena hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, hal suami dan istri. Enggak ada, ya. Enggak ada yang orang cuma SMS-an lalu hamil, enggak ada. Ya, enggak ada orang WA-an, ya main WA lalu hamil. Ya, seorang bapak tanya kepada anak gadisnya, "Loh, Nih, kenapa kok hamil?" "Oh ya Pak, saya telepon-teleponan sama teman saya cowok, hamil Pak." Enggak ada. Kehamilan terjadi karena adanya hubungan badan antara wanita dan laki-laki. Amin. Amin. Ketika Maria mengalami hal seperti itu, apa yang dia lakukan? Ya, apa yang Maria lakukan ketika dia mengalami hal seperti itu? Ada dua hal yang dia lakukan.
Yang pertama, ya Maria, karena dia merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak bisa membela dirinya, karena memang dia hamil, ternyata dia hamil, tidak dia bisa berbuat apa-apa. Yang dia lakukan, dia hanya pasrah sama Tuhan. Dia hanya menyerah, dia pasrah sama Tuhan. Yang kedua, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, ternyata memang dia hamil. Yang kedua, yang Maria lakukan, catat baik-baik. Dia tahu, karena Tuhan menghendaki kehamilannya, itu sebabnya dia berani untuk membela kehamilannya, apapun resikonya. Karena Maria tahu bahwa Tuhan yang menghendaki dia hamil, Tuhan yang membuat dia hamil, maka Maria dia berani, dia berani menjaga kehamilannya, dia berani memelihara kehamilannya, apapun resikonya. Dia rela kehilangan Yusuf, ya, dia rela kehilangan Yusuf, ya, kalau itu memang harus membela kehamilannya. Amin. Nah, inilah saya beritahu. Inilah ada reaksi dari Maria ketika masalah itu datang. Ini yang dilakukan oleh Maria waktu dia menghadapi masalah. Amin. Lalu apa reaksinya Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Ayat 20. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Catat baik-baik. Apa yang Tuhan lakukan? Apa reaksinya Tuhan? Tuhan mengutus malaikatnya menemui Yusuf untuk menjelaskan perihal kehamilan daripada si Maria. Sekali lagi, Tuhan ya, reaksinya Tuhan. Tuhan itu menyuruh malaikatnya untuk menemui Yusuf, ya, untuk memperjelas, untuk menjelaskan, ya, tentang kehamilan dari Maria. Yang diutus bukan RT, RW atau lurah, bukan. Ya, apalagi satpam, bukan. Yang diutus bukan camat, bupati atau nabi, bukan. Tapi yang diutus adalah malaikat ini luar biasa. Amin. Kalau yang diutus RT, RW atau lurah, ya, Yusuf mungkin tidak percaya. Apalagi satpam yang udah diutus. Ya, kalau yang diutus itu ya nabi atau camat atau bupati, pasti Yusuf tidak percaya. Tapi Tuhan langsung mengutus malaikatnya, ya, dan malaikat itu berkata dengan otoritasnya Tuhan, sehingga apa terjadi? Yusuf langsung percaya, karena dia yang bicara adalah malaikat. Kalau yang bicara RT RW enggak percaya. Bapak Ibu, kita lihat Maria, dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Walaupun sepertinya dia tidak melakukan apa-apa, tidak ngapa-ngapain. Maria kita lihat, dia mendapatkan solusi dari Tuhan, dia mendapatkan jalan keluar dari Tuhan yang luar biasa. Ya, walaupun ya dia sepertinya tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, tidak berdoa, tidak puasa, tidak. Yang dia lakukan, dia hanya pasrah sama Tuhan. Yang dia lakukan, dia hanya hidup menurut kehendak Tuhan. Kenapa? Sebab ada banyak orang berdoa, banyak orang beribadah, banyak orang melayani, tapi tidak pernah hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak pernah hidup ya pasrah dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mau beritahu pada saudara, dengar baik, catat baik-baik. Ketika saudara mengalami jalan buntu, ya, tidak ada jalan keluar, catat baik-baik, pasrah saja sama Tuhan. Pasrah saja sama Tuhan ketika mau jalan buntu. Ya, dia pasti bela kita, dia pasti boleh bela saudara dan saya. Ya, amin. Apapun, ya, pasrah saja sama Tuhan, dia pasti bela saudara dan saya. Amin. Melalui Natal, catat baik-baik. Melalui Natal, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Melalui Natal, Tuhan berikan solusi bagi saudara dan saya. Kenapa? Sebab Natal itu adalah solusi. Amin. Yang kedua, cepat saja, karena acaranya mungkin banyak ya. Yang kedua, apa bukti dari Natal? Bapak Ibu, ya, saya mau beritahu. Ya, saya mau beritahu. Kalau kau menghadapi jalan buntu, pasrah saja sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kasih. Ya, kalau enggak di jalan buntu, Anda sebenarnya tidak jalan keluar. Pasrah saja sama Tuhan, karena Tuhan itu maha kasih. Dan Tuhan itu saya bisa beritahu, Tuhan itu kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ingat,
Ya saya mau beritahu, kita ini Allah mengasihi kita bukan karena kita ini baik. Allah mengasihi saudara saya bukan karena saudara saya dan saya itu berbuat baik, tidak. Ya, amin. Allah mengasihi kita karena kita ini, karena Dia itu adalah kasih adanya. Amin. Ketika saudara menambah jam doa saudara, catat baik-baik ya. Ketika saudara menambah jam doa saudara, yang biasanya doanya hanya 1 jam, lalu ditambah menjadi 2 jam, 3 jam. Bukan berarti Allah lebih mengasihi saudara, tidak. Ketika saudara menambah pasal firman Tuhan yang saudara baca, biasanya bacanya cuma 2 pasal, 3 pasal. Tapi saudara menambah saudara bacaan saudara firman Tuhan saudara itu menjadi 4 pasal, 5 pasal. Bukan berarti Allah lebih mengasihi saudara, tidak. Ya, tidak. Kenapa? Sebab Allah memang sudah mengasihi kita lebih dulu. Catat baik-baik. Ketika saudara jam doa saudara tambah, ya, 1 jam menjadi 2 jam, 3 jam. Bukan Allah lebih mengasihi saudara, tapi saudara itu yang lebih mengasihi Allah. Amin. Amin. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara tambah pasalnya. Dari 1-2 pasal akhirnya menjadi 4 pasal, 5 pasal. Bukan Allah akan lebih mengasihi saudara, tidak. Tapi saudara itu yang lebih mengasihi Allah. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Amin. Kalau saudara berbuat salah, bukan berarti Allah tidak mengasihi saudara, tidak. Tapi kalau saudara berbuat salah, berbuat dosa, saudara yang tidak mengasihi Allah, saudara tidak melakukan perintahnya, maka saudara tidak mengasihi Allah. Amin. Ada banyak orang yang sudah hidup menurut kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang sudah hidup ya dengan pasrah dengan Tuhan. Tapi mereka seringkali mendapatkan ancaman. Tapi saya beritahu pada saudara, saudara tidak perlu takut, tidak perlu cemas, khawatir. Kenapa? Ya, sebab ketika saudara hidup menurut kehendak Tuhan, hidup pasrah dengan Tuhan, artinya saudara berlindung sama Tuhan. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang ku percayai. Ketika kita berlindung kepada Allah, artinya kita hidup menurut kehendak Allah, hidup dengan pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya. Ayat 11. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ketika kita berlindung kepada Allah, kita sungguh-sungguh hidup ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup pasrah dengan Tuhan, Tuhan akan kirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Amin. Amin. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan selalu campur tangan secara penuh ketika kebenaran itu ditegakkan. Ya, Tuhan selalu ya turut campur tangan secara penuh ketika firman Tuhan, ketika kebenaran itu ditegakkan. Nah, kita lihat Yusuf dan Maria dan Yusuf ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin kebenaran itu ditegakkan. Nah, kita lihat ya, Yusuf ini mau menceraikan si Maria. Itu wajar. Ya, itu benar, tidak salah. Kenapa? Ya, sebab memang ternyata si Maria hamil. Wajar kalau dia mau menceraikan. Nah, saya mau beritahu, catat baik-baik. Mereka ini bermasalah karena salah paham. Ya, Yusuf dan Maria itu bermasalah karena mereka salah paham. Dan justru Tuhan yang membuat mereka seperti itu. Ya, saya beritahu lagi. Yusuf dan Maria ini bermasalah karena salah paham. Justru Allah yang membuat itu. Artinya Tuhan yang membuat masalah itu. Tapi kita lihat, akhirnya Tuhan tolong mereka. Akhirnya Tuhan bela mereka. Amin. Amin. Itu sebabnya. Ya, melalui Natal Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Mungkin engkau melalui jalan buntu. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita pasrah dengan Tuhan, ya, melalui Natal, Dia akan membela kita, akan menyelamatkan kita, memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan solusi bagi kita. Kenapa? Sebab Natal itu adalah solusi. Yang kedua, apa bukti bahwa Natal itu adalah solusi? Apa bukti kalau mulai Natal Tuhan menyelamatkan kita, berikan jalan keluar bagi kita? Saudara dengar baik. Tuhan memberikan kehendaknya bukan untuk memecah belah. Tuhan memberikan wahyunya bukan untuk memecah belah. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi
Kalau sampai malaikat itu tidak menemui Yusuf. Sekali lagi, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kalau sampai malaikat itu tidak menemui Yusuf. Ya, bisa-bisa Maria ini dia mengandung 9 bulan ya dengan dalam keadaan patah hati. Bisa ya, maka Maria maka sampai malaikat ini tidak menemui Yusuf, maka bisa Maria ini dia mengandung 9 bulan dengan keadaan yang sakit hati, stres, depresi, dan bayi yang dilahirkan pasti cacat. Ya, dampaknya apa? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Akibatnya Tuhan dipersalahkan. Ya, hanya gara-gara wahyunya Tuhan, pertunangannya batal, pertunangannya putus. Hanya gara-gara wahyunya Tuhan, sehingga hubungan dua keluarga itu yang sudah terjalin baik akhirnya berantakan. Ya, hanya gara-gara, lalu apa yang terjadi? Tuhan dipersalahkan. Ya, ada seorang anak muda, seorang pemuda, dia mendatangi tiba-tiba dia mendatangi seorang gadis. Lalu dia berkata begini. Ya, Tuhan berkata kepada saya, ya mulai firman Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu adalah jodoh saya. Saya mau tanya, ini wahyu dari Tuhan? Ini wahyu dari Tuhan? Kenapa? Sebab Tuhan selalu memberikan wahyunya. Ya, Tuhan ketika memberikan wahyunya selalu memberikan wahyu pada dua orang yang berkepentingan. Ya, sekali lagi. Sebab Tuhan ya, ketika dia memberikan wahyunya, Tuhan selalu memberikan wahyu itu kepada dua orang yang berkepentingan. Kalau satu diberi, yang lain juga harus diberi. Enggak mungkin yang satu diberi wahyu, yang lain tidak diberi. Ya, kita lihat. Ya, kalau si Maria didatangi malaikat, Yusuf juga didatangi malaikat. Kalau Maria dikasih wahyu, ya kita lihat juga Yusuf dikasih wahyu. Amin. Nah, kalau cuma satu yang diberi, bisa kacau balau, bisa kisruh. Amin. Contohnya, ada seseorang berkata kepada orang lain, ada orang berkata kepada seseorang lalu berkata, saya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Saya mendapatkan suara dari Tuhan bahwa kamu harus memberikan saya uang 100 juta rupiah untuk menopang pelayanan saya. Lalu orang itu jawab, loh saya tidak digerakkan kok. Tuhan tidak ngomong sama saya. Ya, ada lagi yang berkata, ya Tuhan menggerakkan saya. Kamu adalah jodoh saya. Kamu harus kawin sama saya. Gadis itu berkata, loh saya tidak diomong oleh Tuhan. Saya tidak digerakkan. Catat baik-baik. Kalau cuma satu yang digerakkan, itu palsu. Amin. Harus dua. Kalau cuma satu yang dikasih wahyu, itu bohong, palsu. Itu sebabnya saya beritahu. Catat baik-baik. Saya minta tim musik. Ya. Itu sebabnya, catat baik-baik. Hati-hati dengan orang-orang yang merasa mendapat wahyu dari Tuhan. Hati-hati dengan orang-orang yang merasa yang berkata dia mendapatkan nubuatan dari Tuhan. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Hati-hati kalau bukan dari Tuhan. Ya, ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Hati-hati. Sekarang banyak bukan nubuatan, lu buat-buat. Ya, banyak hati-hati. Ya, profetik apa? Ya, hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang berkata bahwa ini suara dari Tuhan, nubuatan Tuhan. Hati-hati. Ya, Yeremia 23 ayat 21. Saya tambahkan sedikit. Ya, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ayat 32, hati-hati. Yeremia 23 ayat 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya, dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menjadi lawan bagiku karena mereka menyesatkan umatku. Amin. Satu kali, ini sudah lama ya. Sudah mungkin 10 tahun yang lalu.
saya diminta tolong karena pemain keyboardnya tidak datang, ya. Ada satu persekutuan dia diminta tolong untuk main musik, main keyboard. Dan pembicaranya adalah ya itu seorang ibu terkenal. Terkenal suka nubuat, ya. Terkenal suka nubuat. Wah, terkenal di Surabaya. Dia yang khotbah. Saya main musik, lalu setelah dia khotbah dia panggil semua siapa yang mau maju. Nah, saya bersama istri saya dan juga ada jemaat kami, Elroy, suami istri datang. Jadi bareng kami 4 orang. Nah, waktu disuruh maju, nah yang jemaat kami yang maju tuh, cuma ibunya aja yang maju. Waktu dia maju, apa yang dia bilang begini? Ibu, enggak usah sedih, enggak usah susah. Ya, kalau suami ibu sudah pergi enggak masalah, enggak usah susah. Tuhan ganti yang baru, padahal suaminya ada di belakang situ. Lo buat-buat. Itu terkenal. Ya, bukan hanya di Surabaya, terkenal dia. Hati-hati. Amin. Melalui Natal, Tuhan memberikan kehendaknya untuk menyelamatkan kita, untuk menolong saudara dan saya. Melalui Natal, saya beritahu pada saudara dengan baik, Tuhan memberikan wahyunya untuk memberikan kita jalan keluar, untuk memberikan saudara dan saya solusi. Kenapa? Sebab Natal itu adalah solusi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu malam hari. Melalui Natal, Tuhan datang, Tuhan lahir untuk menyelamatkan kami umat Tuhan. Melalui Natal, Tuhan lahir, datang untuk menolong kami umat Tuhan. Bahkan melalui Natal, Tuhan memberikan kami jalan keluar dan solusi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat bagaimana kisah Maria dan Yusuf. Walaupun mereka mengalami pergumulan yang tidak ringan, tapi Tuhan memberikan solusi. Tuhan beri jalan keluar. Itu yang kami bersyukur Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, mungkin kami akan mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar lagi. Tapi mulai Natal ini, Tuhan datang untuk memberikan solusi bagi kami. Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh mulai Natal ini kami mengalami sukacita Natal, damai Natal, yaitu mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dan segala puji hormat syukur bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan. Puji nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati, amin. Firman Tuhan luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Biar firman Tuhan itu menggema di hati kita di malam Natal, mengubahkan kita, memulihkan, bahkan menyembuhkan hidup kita, amin. Siapkan hati kita, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Natal, Tuhan datang bagi kita semua. Kita mau nyalakan lilin-lilin, mari siapkan di tangan kita. Betapa dahsyat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia rela datang di dalam hidup kita, dalam hidup manusia, mencurahkan kasih-Nya bagi kita, berkorban dalam hidup kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketahuilah, peristiwa Natal adalah peristiwa mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh saya dibantu, mungkin bisa memadamkan lampu-lampu yang ada di ruangan ini. Nanti saya panggil dengan kasih Tuhan Ibu Lineke Umbas, ya. Kemudian Bapak Anas, Bapak Edi juga sebagai Gembala Elroy di tempat ini, dan Pak Yuli. Bisa maju ke depan bersama-sama dengan kita semua. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Siapkan lilin-lilin ini, karena kita dipanggil untuk menjadi terang Kristus atas bangsa-bangsa, atas bangsa Indonesia, atas sekeliling kita.
Atas dunia yang gelap kita dipanggil untuk menjadi terang. Dan biarlah terang itu terus bersinar dimanapun kita ada. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat lilin-lilin saudara di hadapan Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Holy night, the stars are brightly shine. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sins and error pining, and the soul faced this world. The thrills of the way the world rejoices for yonder breaks, and you and glorious more on your knees. Oh, hear the angel voices, a night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, for on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Angkat lilin saudara lebih tinggi di atas kepala, mengingatkan kita Tuhan datang dengan satu visi, tujuan Tuhan melalui hidup kita supaya berbagi terang bagi bangsa-bangsa, bangsa di dalam kegelapan. Indonesia butuh terang Kristus, Indonesia butuh kasih Tuhan, dan Tuhan utus Elroy, anak-anak Tuhan yang ada di Elroy juga untuk menjadi terang atas bangsa-bangsa, atas sekeliling tempat ini, bahkan di Surabaya, bahkan Indonesia. Mari datang, renungkan Tuhan baik bagi kita. Tanpa pengorbanannya kita binasa, saudara. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan kasih-Mu. Lahir bagi kami, lahir di hati kami. Thank you Jesus. Mari dengan kasih Tuhan, angkat lilin ini lebih tinggi. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Semesta telah
yang saleh kudus, yang tak tidur menjaga terus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Angkat lilin lebih tinggi lagi. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak dalam malam, anak di 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 dalam malam. Minta Bapak Edi untuk berdoa untuk perenungan Natal kita. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Malam hari yang indah ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau datang di tengah-tengah kegelapan dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi kami, untuk menjadi terang dalam hidup kami, untuk menjadi keselamatan bagi kami Tuhan. Dan inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat tinggi lilin-lilin di tangan kami, menandakan bahwa kami adalah laskar Kristus. Kami adalah terang dunia yang akan siap Kau pakai untuk menjadi saksi-Mu, menjadi keselamatan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di hadapan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, umat-Mu pada roh malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kasih karunia-Mu bagi kami semua, untuk kami boleh menjadi siap, menjadi saksi, menjadi terang di tengah dunia yang penuh kegelapan ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini membutuhkan orang-orang yang siap menjadi terang, menjadi penyelamat bagi mereka, untuk menyelamatkan yang terhilangnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati kami semua, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, silakan lampu bisa dinyalakan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sorak-sorai tepuk tangan dong buat Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Dan mari siapkan persembahan kita. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua seperti biasanya di tempat ini. Mari beri dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bapa, ini persembahan kami persembahkan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat berikan persembahan buat Tuhan Yesus. Bersama dengan malaikat di surga nyanyi puji Tuhan, amin. Kita surga bergema, lahir Raja
Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan di atas sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia. Siapa namanya? Siapa namanya? Tepuk tangan buat Yesus, Raja di atas segala raja, penyelamat hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita, amin. Karena kelahiran Tuhan adalah keajaiban dalam hidup kita semua. Barangkali ada pengumuman atau acara lain yang sebelum kita tutup ibadah Natal kita malam hari ini. Ya, silakan Bapak Edi. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk Natal Jember, PAD Elroy Jember itu minggu depan di hari Sabtu ya, tanggal 11 Desember. Untuk Natal Perak itu tanggal 18 Desember di Jalan Tanjung Karang, dan juga Natal Manado tanggal 25 Desember. Elroy Manado ya. Jadi kita berdoa semuanya lancar, baik. Juga kita punya program-program baru ya, setiap pagi kita ada doa pagi ya, dari Senin sampai Sabtu dari setengah 6 sampai jam 6 ya. 10 menit pujian, 10 menit firman, 10 menit doa. Dan hari Kamis kita ada Zoom meeting ya. Kita membahas firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan jam 6:30 setiap Kamis. Dan hari Minggu ini kita rekaman ini ditayangkan tiap hari Minggu ya. YouTube itu setiap hari Minggu jam 5 sore. Kita baru tayangkan. Oke, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan Yesus. Di masa pandemi bahkan ada banyak orang juga yang takut ya, khawatir, bimbang karena situasi yang tidak pasti. Namun hari ini kita bisa merayakan Natal, ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus bagi Elroy dan bagi kita semua orang percaya. Tepuk tangan buat Elroy dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan bimbang, sebab Tuhan pelihara hidup kita. Bangkit berdiri bersama-sama, 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Haleluya, amin.
nyanyikan satu pujian ini sebelum kita mulai. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan tahu. Tuhan, sekali lagi, hanya jemaat saja, angkat kedua tangan kita. Come on. Saat kau perlu, Tuhan tahu setiap kebutuhan, keperluanmu. Amin. Apapun yang terjadi, situasi apapun, Tuhan pelihara hidup kita. Saat menangis, saat berdoa, amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita akan terima berkat Tuhan saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kami perlu, Tuhan tahu. Saat kami minta, Tuhan dengar. Saat kami percaya, Tuhan bekerja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kami menangis, Tuhan tahu.
Saat kami berdoa, Tuhan dengar. Saat kami Yes. minta, Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah hidup, lahir, hidup dan memerintah dalam hidup kami. Melalui Natal Tuhan. Tuhan menyelamatkan kami. Melalui Natal Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Melalui Natal Tuhan memberikan solusi bagi kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang melalui masalah ekonomi, masalah dalam rumah tangga, masalah apa saja Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Tuhan, Amin. kebutuhan jemaat dan Tuhan cukupkan. Yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka. Tuhan, biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang hadir malam hari ini, kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Biar sukacita Natal, damai Natal menyertai kami setiap umat-Mu. Program-program El Roy semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani. Tim musik diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan bersama-sama berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, Tuhan sucikan, kuduskan dengan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa urapan kudus. Beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dan kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Semua tim pengurus yang sudah menopang ibadah pada El Roy ini Tuhan. Kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan ibadah Natal untuk di El Roy Perak, El Roy juga Jember, El Roy di Manado. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga teman kami, sahabat kami, Bapak Willy Rory yang ada di Amsterdam, Belanda. Tuhan yang sembuhkan dia, pulihkan secara sempurna. Oleh bilu Tuhan sembuh, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati serta lindungi, malaikat menyertai, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Istirahat sepanjang malam Tuhan yang pelihara kami. Lihat Tuhan, beri kami kuasa untuk menikmati tidur, tutup kuasa darais, bangunkan besok pagi tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, sukacita dari Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Dan jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari itu Kristus Yesus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang ajaib, dahsyat, luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Come on! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita saling bersama menyapa satu sama lainnya. Kasih tahu selamat hari Natal. Tuhan memberkati buat kita semuanya. Oh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry, Merry Christmas. We wish you and a Happy New Year. What's up? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Selamat hari Natal. Selamat jelang tahun baru
God bless you all.